open mainnetnya kapan ya? Pertanyaan ini banyak banget dari teman-teman yang mempertanyakan kira-kira kapan open mainnetnya, guys. Oke, di segmen kali video kali ini kita akan bahas mengenai tentang open mainnet ya. Jadi mainnet itu ya terbukanya gitu loh ya. Terbukanya apa bang? Terbukanya suatu jaringan ya, yang dimana jaringan ini membutuhkan yang disebut dengan open mainnet. Jadi untuk menentukan harga suatu konsensus ya, itu harus open mainnet dulu ya, baru ketahuan deh yang namanya open mainnet tersebut. Nah, ada satu pertanyaan lagi, apakah bisa di mana waktu open mainnet itu kemudian harga konsensusnya itu harus mengikuti sebanyak daripada 314.000 sekian dolar untuk harga satu poin-poinnya? Itu masuk akal nggak sih guys? Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak, coba ya? Masuk akal ataupun tidaknya itu tergantung bagaimana nanti ya, karena semua mata uang cryptocurrency baik yang baru-baru itu semuanya nggak ada yang langsung gede seperti itu, nggak ada ya, semuanya ada step by stepnya. Makanya di Pi Network ini sebelum terjadinya open mainnet maka itu ada yang namanya mainnet tertutup, dan mainnet tertutup ini fungsinya adalah untuk melancarkan visi dan misi tujuan daripada open mainnet Pi Network itu sendiri. Jadi ketika open mainnet itu datang ataupun tiba saatnya, semuanya sudah terrealisasikan dengan baik ya, berjalan dengan baik, berkontribusi dengan baik. Semua elemen yang disebut dengan pioneers ya, ya itu baikkah itu mereka yang ikut serta memperjualkan, memperdagangkan jualannya dengan menjadi vendornya mereka di semua market ya, ataupun mereka hanya sebagai pioneer saja, itu semuanya berkontribusi. Adapun dulu saya pernah mendapatkan satu ulasan bahwa apa susahnya sih kita menambang Pi Network ya, hanya cuma sekali dalam sehari ya, 24 jam cuma sekali saja kita mengklik petirnya, itu sudah pastinya kita mendapatkan yang namanya koin Pi tersebut. Namun ada sisi positif dan negatifnya ya. Yang dulu itu pernah ada ulasan seperti ini ya. Kita menambang Pi Network ya. Jadi semua pioneers lah yang menambang Pi Network ya. Tapi ada juga dulu saya pernah baca itu kalau tidak salah dari salah satu akun media sosial, dia mengatakan bahwa semua pioneers itu hanya dibodohi saja ya. Hanya dibodohi saja. Kenapa demikian? Karena bukan pioneers lah yang menambang Pi Network, tapi Pi Network lah yang menambang pioneers ya. Jadi bukan pioneers yang menambang Pi Network, tapi Pi Network lah yang menambang pioneers. Kok bisa bang? Iya bisa, karena apa? Semua developer yang membuat aplikasi, perancang aplikasi yang kemudian dipublikasikan ataupun di apa namanya untuk di-download bagi semua kalangan, bagi semua pihak bisa di-download ya, kemudian bisa di-download, itu semuanya mengandung unsur iklan, dan unsur iklannya ini ya kemungkinan dan bukan kemungkinan lagi itu akan menghasilkan cuan ataupun akan menghasilkan royalti ya dari hasil daripada developer itu sendiri. Bukan cuma sebagai developer sang pembuat aplikasi yang mereka jual ya di Play Store apapun itu bentuknya ya, para apa namanya ya, seperti kreator ya, seperti kreator YouTube, kemudian kreator TikTok, kreator Instagram, kreator Facebook, itu semuanya mereka akan mendapatkan hasil daripada yang menjadi kreator tersebut ya. Jadi buat teman-teman semuanya, yang namanya open mainnet itu ya tergantung lah sang pembuat aplikasi itu sendiri, nggak tahu kapan itu ya. Kita tunggu saja guys ya, kita tunggu saja, karena yang kita sekarang rasakan ini di open mainnet di mainnet tertutup ini ya, jadi kita berfungsi atau difungsikan untuk semua ikut andil, ikut serta ya, baik pioneers, kemudian yang menjadi vendor itu sendiri yang berjualannya, yang kita harus membelinya dengan koin Pi tersebut. Jadi regulasi itu akan menjadikan nanti Pi Network itu akan berkembang dan maju, dan akan membentuk suatu ekosistem jaringan yang lebih kuat lagi. Nah, itu nantinya akan terbuka yang namanya open mainnet ya, open mainnet. Oke.
Jadi gitu aja. Jadi informasi ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memaklumi dan bisa mengambil semua apa yang Al Fakir sampaikan. Thank you semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya dan komentar di bagian bawah kolom komentar, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Thank you semuanya. Salam sukses selalu, salam bahagia selalu dari tutorial Al Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.